Tiba-tiba gue harus bayar ke Facebook 3,8 miliar. Kita kasih solusi. Data yang dimaksud itu yang dilempar ke permukaan itu data yang mana? Data sales penjualan paling banyak. Misalnya antara warna merah apa hijau, ternyata market kita ini demennya warna merah. Ini datanya nih, gitu. Termasuk ya. Oke. Tapi sampai sejauh bisa, misalnya nih, kita kan punya data semua pembeli kita. Oke. Pembeli kita tuh kita tahu. Dan itu bisa kita proyeksikan ke peta 3 dimensinya Bing Maps loh. Emang iya? Bisa bro. Real. Jadi datanya tarik, semuanya ada alamat kan. Kita ada punya alamat pengiriman. Iya, oke. Alamat pengiriman ini tinggal lu masukin ke Microsoft Excel 365 tuh. Oh. Proyeksikan ke 3D Map. Ada tulisannya 3D Map. 3D map. Oh iya. Itu keluar, muncul rumahnya di mana, belinya dimana, berapa. Tuh jadi kayak apa? Jadi peta terus keluar ada tinggi-tinggi tuh orang beli di mana, berapa Iya, banyak. biasa kita ngecek Google. Yes, ya gitu. Karena Jadi, ada street view yang 3D juga segala macam. jadi ketika kita mau buka toko offline suatu saat, kita akan tahu jangan buka di mana karena jarang pembelinya. Kita bisa beli di sini karena di sini rame banget tuh yang beli gitu. Tuh distribution channelnya jelas tuh berarti tuh ya. Iya. Dan data-data tuh sangat mungkin dilakukan untuk itu loh. Nih UMKM catat tuh. Biasanya banyak mengacuhkan data tuh mereka. Iya, masalahnya suka data, pengelolaan data, data insight suka dianggap sesuatu yang mahal. Sekarang tuh semuanya kan SaaS ya. Sesuatu lu sewa per bulan SaaS tuh kan. Microsoft 365 itu kan 100.000, 6 orang. Iya, betul. Bisa mengelola data sebagus itu. Kita pakai juga Power BI. Kita pakai banyak sekali tools di tengah-tengah jalannya kita untuk ngamatin bagaimana konsumen berinteraksi sama kita, biar jadi insight untuk marketer, insight untuk desainer, biar tiap tahun tuh pertumbuhannya tuh sekian kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Kalau udah gede tetap bisa 2 kali lipat, kayak gitu sih. Wah, gua nggak nyangka sih ternyata Torch detail itu sampai akhirnya bisa. Ya, pertama karena Allah, yang kedua ikhtiarnya harus tepat. Iya kan, sampai ya masalah data itu dirancang banget gitu kan sehingga kita nggak meleset di situ. Benar. Iya kan masalah kita mau bidik lewat ads saja lu udah spend sekian, taunya kalau salah bidik kan amsyong. Bener. Banyak kejadian. Iya makanya gara-gara dia nggak bisa baca data. Bener. Dan continuous learning. Orang-orang di kita tiap hari mesti posting sehari 1 bab buku atau 1 podcast kasih solusi misalnya gitu. Oke. Lalu boleh juga video apapun. Kalau gue biasa posting Blinkist kalau gue pakai aplikasi untuk baca buku yang sudah di summary itu tuh. Nah itu lapor kemana? Ke grup? Ada di Google dan juga lapor ke grup. Dan itu jadi pegangan kita. Kalau seseorang sudah terlalu lama tidak membaca, hati-hati posisi lu nggak aman. Oh, itu di manajemen Torch begitu. Begitu. Gunanya apa nih? Ini menarik. Oke, gue tahu learning itu bagus banget, ya kan, insightful dan lain sebagainya. Cuma untuk Torch sendiri untuk apa nih sebenarnya tujuannya? Ini hubungannya sama yang tadi kita bilang. Kita mengelola bisnis kita itu dengan sebuah organisasi yang disebutnya Lean Startup. Oke. Lean Start, baca bukunya deh, Eric Ries. Baca buku itu. Oke. Kita tiru. Oke. Kita tiru aja. Jadi organisasi itu harus fokus aja pada apa yang kita bisa. What we are good at. Jadi core kompeten kita apa? Torch itu core kompetennya itu adalah mendesain satu. Berarti R&D kan. Oh ya. Lalu selling, branding, marketing. Proses ini pegang sama kita. Kreatifnya apa segala macam ini kita pegang dengan mengelola nanti resources di luar. Oke. Lalu kemudian financing tentu saja. Mengelola ini duit bisa dapat. Mengelolanya gimana? Gimana caranya kalau tumbuh punya modal lagi misalnya gitu. Jadi untuk kita sebenarnya pengelolaan itu cuman banyaknya di situ sama supply chain management. Supply chain management gimana caranya bekerja produksi efisien dan efektif. Selebihnya udah lemparin keluar. Artinya kita ini sebenarnya sumber daya paling utama adalah human capital. Oke. Kalau human capitalnya jelek, boro-boro numbuh, turun kita. Oke. Ini coba gue tebak ya. Berarti Om Ben nggak produksi sendiri dong? Nope. Kita lemparkan kepada pabrik-pabrik dan kepada konveksi ada di seluruh Pulau Jawa. Kita yang setting standar dan mereka yang bisa ngikutin jalan terus yang nggak binasakan. Maklun. Oke. Maklun. Tapi setting standarnya dari kita. Makanya walaupun kayak gitu, tingkat return ke kita cuma 1 dari 10.000. Bisa kok bro. Oke.
Iya. Artinya gini, orang yang jago untuk produksi stay di sana dan besar di produksi. Orang yang jago branding stay di branding dan gede di situ. Keren. Ya. Memang serahkan sama ahlinya tuh begitu tuh definisinya tuh. Betul. Jadi fokusnya dapat apa segala macam. Gue tebak lagi tingkat kegagalan, weakness, reject itu berapa persen? Ya tadi 0,01% ya. Karena memang orang udah ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya, dan lu mesti ngerekrut orang-orang ahli itu harus berani bayar orang mahal. Dalam tanda kutip ya. Nggak perlu mahal kayak Tokopedia gitu, nggak juga sih. Nggak perlu kayak gitu. Tapi lu cari orang-orang yang talented, yang memang bagus. Lu punya standar sendiri. Lu tuliskan standar itu. Lalu lu broadcastkan standar lu keluar lewat sosial media. Sehingga orang-orang tahu Torch tuh perusahaan kayak apa. Jadi yang datang yang dekat-dekat sama kita gitu. Dengan kita selalu broadcast, di kita tuh selalu harus baca buku. Artinya orang yang gak baca buku gak akan daftar jadi karyawan kan. Iya kan? Iya. Jadi like-minded people yang akan datang gitu. Itu sebabnya kenapa kita harus menuliskan si kultur perusahaan kita, value yang kita harus, yang kita pegang tuh apa, tuliskan. Dan broadcastkan ke dalam dan keluar. Karena gue udah pernah sih. Apa? Banyak orang yang pengen masuk ke perusahaan kita. Tapi yang salah. Akhirnya turnover tinggi. Turnover tinggi susah memacu penjualan. Contoh? Orang masuk ke kita. Kita baru menyadari tadi gak suka baca. Orangnya pinter. Lu tes orangnya pinter gitu. Tapi setahun lewat, masuk ke tahun kedua, gak bisa cari strategi baru. Padahal algoritma berubah. Di situ-situ aja. Dia mikirnya di situ gitu. Jadi ini memang sama kita mesti tulisin yang kayak gini-gini. Well ya, orang kayak gitu. Dan akhirnya orang kita dikit, tapi orang yang tepat. Nah itu, terkurasi dengan sendirinya. Sehingga kita mau jalan juga walaupun lean, tetap aman tuh. Enaknya kayak gitu sih. Makanya udah core kompetensi kita di situ, core kompetensi yang lain kasih ke orang. Misalnya, selain tadi tuh produksi, gudang. Gua ini orang lulusan sekolah art, orang seni. Gue desainer. Gue desainer. Disuruh ngurus gudang, barang hilang mulu kan. Si nyambung tuh desainer ngurusin storage. Hancur lah. Gue yang pegang tuh hancur. Barang hilang, barang ketuker tuh kebiasaan tuh. Lah terus gudangnya? Akhirnya gue kasih ke pihak ketiga. Gue perusahaan di Bandung, gudang terbesar gue adalah di Palmerah, Jakarta. Lah Jakarta Barat. Jadi step dari produksian kirimnya ke Palmerah? Betul. Ketika konsumen membeli dimanapun nih, di torch.id situs kita, di Shopee, Tokopedia, Lazada, begitu dia beli, ini si sistem nyambungnya adalah ke gudang ini. Kita cuma ngelihat dashboard doang, diem doang, ngelihat doang kita mah. Masuk ke sana, lalu kan terkonfirmasi sama pihak ketiga, payment gateway kan? Iya. Woi, udah dibayar nih, nyambung ke gudang. Orang gudang yang kirimin. Gudangnya bukan perusahaan gua, perusahaan orang. Iya, third party tadi gitu. Sewa bulanan dong apa segala macam, atau taruh orang representatif? Nggak perlu. Akan dikirimkan sama mereka. Kita tuh di charge-nya itu per barang gitu. Oh, jadi dia motong dari situ. Misalnya satu barang 100.000 terus 4.000 gua bayar ke dia. Oh. Kalau nggak ngirim nggak bayar, enaknya kan? Iya. Efisien. Gua nggak perlu setting gudang, rak apa segala macem, sewa gudang di depan, nggak ada, gua nggak punya. Per barang tuh. Dan sekarang gue ke Amerika, gudangnya gudang Amerika, nggak perlu setting gudang gue. itu bisnis modelnya sama. Iya. Tapi nyari gudangnya di mana? Orang-orang banyak yang nggak ngerti kan. Lah di internet juga ada. Google biasa, keywordnya gudang fulfillment warehouse. Keywordnya itu. Kalau misalnya mau tanya namanya apa, japri gua di Instagram gua lah. Iyalah. Ya soalnya kan gabung. Tapi itu confidential loh ya. Ketika gua pengen tahu misalnya gudang lu namanya apa, Om? Boleh. Namanya yang gua pakai High Star. Gua udah pakai 4 tahun. Langsung dibocorin di sini ya. Tapi emang bukan masalah. Kasian habis teman-teman. Iya betul. Kadang-kadang lama nyari udah pakai aja gitu. Insyaallah bagus. Iya. Tapi gini ya. Akan ada barang hilang. Kadang-kadang kita tuh suka ekspektasinya berlebihan. Nah itu. Gitu ya. Tapi barang hilangnya jauh lebih sedikit daripada gue yang ngurus. Satu itu ya. Dan nomor 2, ketika ada barang hilang misalnya, diganti sama mereka, kan gudangnya mereka. Iya, enak banget, lean banget tuh. Impian gue juga nih punya perusahaan retail. Benar. Tapi ternyata gak sibuk ngurusin. Aduh, tetek bengeknya banyak banget. Benar. Bahkan marketing gitu ya. Gue sebenarnya gak ada orang yang jago-jago amat di digital marketing.
Kerjaan gue ganti-ganti konsultan. Jadi pakai konsultan, dikerjain ini, kita ada campaign ini, kita campaign ini, segala macam gitu ya. Iya, jadi dengan perubahan segala macam nih, kan setiap 6 bulan berubah lagi, setahun berubah gitu, konsultannya ganti. Kita cariin konsultannya itu biasanya di workshop gitu ya. Termasuk conference-nya luar negeri. Dah. Yes. Dia mau tuh ngurusin beginian. Ada conference luar negeri, pembicaranya banyak nih. Dan banyak ahlinya kan. Nanti kita tontonin satu-satu tuh. Yang online aja, nggak usah dateng, mahal ke sono gitu. Toh nggak boleh juga ya, COVID kemarin mah ya. Kita tontonin satu-satu, lihat. Oh yang ini cocok untuk kita kayaknya nih. Ya udah di email. Kontrak aja email. Abis itu ngobrol di WA, abis itu ngobrol di Google Meet gitu. Ngobrol. Konsultan gue sekarang orang Irlandia. Jauh ya. Jauh. Kita pakai konsultan luar kenapa? Karena di luar strateginya suka lebih cepat. Karena dia duluan tuh knowledge yang sampai tuh. Mereka yang buat algoritmanya kan. Iya betul. Akhirnya ya pakai kayak gitu ya, fleksibel aja. Ujung-ujungnya memang gue ngerti kita orang Indonesia, tapi bahasa Inggris malah kudulah gitu ya. Tapi bahasa Inggris yang nggak perlu jago-jago amat kok. Gue juga TOEFL-nya nggak setinggi itu. Lah kan ada Google Translate yang walaupun suka salah-salah itu kan lumayan lah membantu. Lumayan. Maksudnya nggak apa-apa lah. Kita ngomong bahasa Inggris salah-salah masih mending daripada dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Iya. Wajar lah. Iya bener. Jagoan kita dua bahasa tuh. Plus kita yang bayar. Iya bener. Nah Om Ben, ini kita ngomongin retail nih. Ya. Menarik ya. Retail juga kan sebenarnya banyak yang main gelap ya. Maksudnya tuh Anda pasti tahu apa sih? Saya tahu. Anda tahu maksud saya apa kan? Nah, maksudnya banyak yang tikung sana tikung sini, bawah meja. Yes, kan? Istilahnya begitu-begitu kan, bawah laci, bawah meja, nepotisme, kolusi, macam-macam deh politik. Nah, kok masih betah gitu? Betah karena gue sekarang di retail yang online. Lain cerita. Loh, mereka kan main online juga. Kalau gue pikir sih kalau online nggak bisa lu ditikung-tikung kayak gitu. Oke, lain cerita? Lain cerita kalau lu offline. Offline itu sebuah sistem yang tidak sempurna punya ayah dan kakek kita. Kalau menurut gue. Iya. Dimana misalnya sebagai brand kecil gue nih, sebagai sebuah brand yang baru lah. Kalau kecil udah enggak kali ya, tapi enggak lah, baru lah. 7 tahun oke lah. Tapi pesaing gue 32 tahun, 25 tahun gitu kan. Mereka punya pengaruh terhadap si supply chain-nya itu luar biasa. Misalnya nih, gue pernah punya kejadian. Gue masuk ke agen-agen. Gue masukin barang, tiba-tiba agen-agennya balikin barang lagi. Lah kenapa? Dibilangin sama brand gede. Bilangnya apa? Gue dikasih peringatan kalau terima torch, barang gue gak akan dikirim. Ya. Pengecut lo. Menang tua doang 30 tahunan. Masa begitu saingan? Saingan mah kayak gitu bro. Di offline bisa kayak gitu. Gue pernah di mall, gue udah tinggal tanda tangan doang, dapat unit di mall, diancem sama kayak gitu. Kalau torch masuk, brand-brand gue keluar. Itu kejadian bro. Gue gak akan berani ngomong brandnya ya. Iya oke. But this is real. Iya, maksudnya apa yang dia takutin 30 tahun, 7 tahun, Torch, kan mereka juga kan gak di atas 370.000 followers kan? Tentu saja. Lah terus apa yang mereka takutin gitu loh? Oke, kenapa? Kualitas? Enggak gini, orang tuh punya, orang-orang yang besar, yang brandnya besar, suka merasa bahwa kalau ada satu persaingan, ini mesti dimatiin dari kecil. Oh, kapitalis Anda. Banyak yang seperti itu. Di luar negeri banyak kita dengar cerita-cerita tentang Microsoft beli ini, dibeliin, disuntik mati gitu kan? Mati kayak gitu kan. Sebenarnya itu kejadian di kita. Prakteknya agak beda tapi dan itu bisa dilakukan kalau ya tadi kita pakai offline. Kenapa? Karena tadi kan semua tadi nih mallnya ini kan bisa dipengaruhi kan. Kalau di agen juga bisa dipengaruhi. Tapi ketika lu masuk digital, siapa yang bisa? Susah. Iya. Susah tuh. Torch.id gimana caranya mau dijatuhin? Toko gua di Tokopedia, Shopee gimana caranya mau dijatuhin? Nggak bisa. Di-hack. Nggak pernah berhasil. So far alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum. Pernah ada sih yang nge-hack. Iya. Pernah ada yang nge-hack ini. Nge-hack ad-nya kita. Terus? Ad-nya kita itu di-hack. Tiba-tiba gua harus bayar ke Facebook 3,8 miliar. Tapi bukan sama orang Indonesia. Oh, orang luar? Orang luar. Alasannya?
Di gua perusahaan yang size-nya udah lumayan gede sama Facebook tuh dikasih duit besar sebagai kredit. Gua punya kredit dikasih sama Facebook tuh miliaran. Jadi gua bayarin di belakang gitu. Spend dulu aja gitu. Spend dulu aja, kamu invoice-nya mundur kalau kamu gitu. Ya pay later gitu kan? Iya, jadi kamu servisnya bayarnya nanti mundur karena kamu adalah klien spesial kita. Dianggapnya begitu. Oke. Jadi nggak usah pakai kartu kredit kalau seperti ini. Cuman masalahnya itu kan ada kredit gede. Dan ketika itu bisa dihack, orang bisa pakai masuk ke dashboard kita. Oh iya, abis tuh. Abis itu 3,8 dimakan sama orang Thailand. Swadikap, come back alive. Lagi marah sih sama dia. Apa itu artinya tadi? Enggak tahu. Jangan lupa makan siang, boy. Artinya begitu. Tapi mereka profesional kok. Akhirnya bilangnya kita nggak tahu apa-apa nih. Kita nggak tahu, kita proof bahwa kita tidak tahu dan mereka juga dengan segera tahu karena iklan-iklannya ternyata berbahasa Thailand. Oke. Berbahasa Thailand. Itu pentingnya semuanya harus verifikasinya 2. Harus dual verification. Kalau enggak two step, bahaya banget. Hati-hati. Memang ternyata orang Thailand nggak cuma sekedar ngerubah akun jualan Anda ya, tapi suka juga ngerubah tubuh, badan dan lain-lain. Mereka jago kalau gitu-gitu. Semua dirubah sama dia. Oke, rencananya ada produk apa aja nih di promo-promo terbaru apa segala macam. Ini lagi kita syuting ini lagi ada yang live nih. Lagi ada yang live. Kita lagi ngencengin di Shopee. Lagi ngencengin di TikTok. Pakai capit-capitan nggak? Tahu nggak itu? Tahu apaan tuh? Wah, ini algoritma. Kasih tahu. Konsultannya harus banyak belajar nih orang-orang asing nih. Konsultan gue Irlandia belum tahu. Oh iya. Justru yang ini malah kayaknya Indonesia doang yang ada nih. Gimana tuh? Peralayan ini Indonesia paling cepat. Oke. Aduh, gue harus cari tuh kayaknya. Iya benar. Gue nggak tahu masuk apa enggak nih. Memang sekarang nih alay-alay ya. Gue bilang kalau alay-alay kayaknya terlalu kasar. Takutnya mereka tersinggung loh ya. Enggak juga sih, nggak alay juga. Tapi zaman sekarang tuh kayak zaman dulu Om Ben. Kita pun juga tahu dan kita pernah melakukan seperti ini kayak zaman dulu kan. Kita nggak ngomong masalah, memang nih ada 2 nih pasti pembahasan nih. Yang pertama sah, yang bisa aja halal. Yang kedua bisa jadi judi. Oke, gimana caranya? Kayak misalnya kita waktu SD, kita ngelempar mainan yang traktor atau mainan apa sih, tahu sih kayak mainan-mainan yang itu. Bukan. Kita beli apa, nanti lu tinggal ambil gratisannya maunya apa. Oh, oke. Tahu kan zaman dulu kan tuh, kita ya. beli ini gratisannya apa segala macam ya. Ya kita bahasnya mengenai kreatifnya dulu deh. Ya kan, terlepas dari misalnya apa segala macam. Memang dia beli produk, tapi nanti disaksikan bahwa sekarang tuh lagi zamannya psikografis banget, apa ya, pikiran banget. Jadi misalnya kalau kita beli sesuatu dapat hadiah dan kita publish, lo mau ini dapat hadiahnya ini ya di dalam bak gitu. Oh. Apa sih namanya kalau zaman dulu tuh? Pokoknya hadiah gratisannya tuh bisa gede gitu ya. Iya, ditampilkan di layar lah. Jadi dia lagi live. Oke, lo mau beli apa nih? Baju misalnya Tors yang mana? Tas gitu. Oke, tas ini oke. Udah hadiahnya nih, gue kasih hadiahnya ya. Dan dapat apa ya? Nah, sekarang tuh lagi naiknya kayak gitu. Capit-capitan dalam artian karena dia memicu hormon kayak dopamin, endorfin, tahu gak sih? Oke, tahu. Sehingga orang keluar dari rasionya. Iya benar. Gue dapat apa ya? Dia beli ini. Gue beli tas Torch nih. Oke, silakan kakak. Kalau kamu udah minimum pembelian 500.000, silakan nih. Kalau gitu kamu mendapatkan hadiah. Nih ada hostnya nih. Dalam bak gede gitu. Dia aduk-aduk itu dicapit. Nanti kamu dapat apa ya? Oh, dapat jam. Oh, dapat gelang. Oke. Yang nilainya sih sebenarnya nggak gede-gede banget. Cuma gara-gara memicu hormon tersebut sehingga orang nungguin berhasil. Dan itu kan itu cuma halal nggak sih? Makanya kita nggak bilang, kita nggak tahu ya. Kita nggak lagi bahas mengenai hukum halal apa haramnya ya. Tapi memang hati-hati. Sebenarnya kan dia dapat produknya juga ya. Teman-teman kalau mau tahu halal apa haramnya, cek di postingan kita waktu bareng sama Ustadz Aminur Bait. Oke, gue cari juga tuh. Iya. Oke. Kan tergantung niatnya. Benar. Mungkin nggak pantas kalau gue yang jawab, tapi teman-teman silakan nonton aja. Itu siap. Perihal tentang niat kita apa untuk beli produk ini. Kalau memang tujuannya ujung-ujungnya cuma mengharapkan hadiah, nanti hukumnya ini. Ya, kebayang ya. Benar. Kan kalau yang terbukti judi kan kita udah jelas nggak ada produk yang kita beli. Taunya kita cuma nih ya, ayo silakan transfer 200.000, nanti kita lihat kira-kira mau dapatnya apa. Nah, itu kan kucing dalam karung tuh. Nah, kalau ini kan hati-hati ya teman-teman ya, silakan cek dari beliau Hafizahullah Ustadz Aminur Bait itu tentang masalah undian, hadiah.
Nah itu tuh kayak gitu. Nah terlepas dari itu yang mau dibahas adalah sekarang kreativitasnya begitu modelannya. Nah nggak tahu nantinya kira-kira Tors akan main seperti itu apa enggak. Dan cocokin dulu marketnya, siapa tahu nggak kena. Karena marketer kan gue mention di depan jangan-jangan ini peralayan aja nih. Tapi gue nggak bilang itu alay juga karena banyak selebgram yang main, yang followersnya jutaan, yang cewek, cowok gitu. Itu tantangannya sih. Itu tantangannya sekarang itu untuk Tors. Tors tuh gini, kita tuh punya dari awal membuat konsepsi produk itu, konsepsi brand itu adalah kita kalau bisa pita konsumennya lebar. Artinya umurnya dari muda sampai yang tua gitu. Kenapa? Kayak yang muda itu kan sebenarnya banyak ngomong. Yang tua banyak duit. Asli bro, lu ngiklan deh, cobain sama orang cowok misalnya tua gitu ya. Beli, cuman nggak akan komen, nggak like aja nggak gitu. Iya bener Bener kan? Iya bener. Jadi emang ini mesti baurannya nih mesti pas gitu. Baurannya mesti pas. Tapi akhirnya gue ngelihat gini, ketika lu membuat iklan juga, lu mesti melihat nggak lagi zamannya lu ngiklan berdasarkan segmen demografis, sosiografis. Udah personanya aja. Iya. Persona aja lebih kecil lagi gitu. Ini orang misalnya, orang ini umurnya 17 sampai 25, masjidnya di mana, sholat subuh sono nggak misalnya gitu. Itu udah persona sendiri gitu. Oh ini menarik nih. Jadi fokus iklan-iklan lu ke sana. Kenapa iklan kita sekarang orang banyak yang protes Facebook nggak bagus ya? Karena lu masih pakai mungkin target audiensnya yang Facebook sediakan. Permasalahannya udah bodoh tuh AI-nya. Udah bodoh kan. Tapi kan lu bisa ganti sama kreatif lu. Yang kayak tadi kan, misalnya bidiknya adalah ternyata orang-orang yang memang suka otomotif, mobilan. Tuh. Tapi ganti sama kreatif. Jangan pakai targeting doang. PR-nya adalah ini kasih solusi nanti konten kreatornya kudu jago-jago. Ya, menarik nih ya. Jadi tahu aja nih Om Ben nih tentang terkait aplikasi kita yang insya Allah mau rilis di tanggal 7 download serentak. Gue udah daftar tau gak? Masih di review katanya. Iya dong. Tanggal 7 ya? Tanggal 7. Oke, siap. Tanggal 7. Jadi ini belum bisa nih mau di review, mau kita nggak accept, mau kita mau buka itu belum bisa. Kenapa? Karena memang download serentaknya ntar tanggal 7. Untuk rilisnya, untuk digunakannya, untuk kegiatannya, kampanye semua apapun itu, ya mau payment gateway-nya, pembayarannya, orderannya itu download serentak atau aktivasi serentak itu tanggal 7. Nah itu baru bisa tuh. Pantesan gue gak masuk. Nah makanya, jadi buat teman-teman nih cocok banget. Kayak misalkan contoh, kan kendalanya Tors ini apa? Coba pengen tahu nih. Kendalanya misalnya tim-tim konten kreator atau freelancernya atau mungkin in-house-nya. Gampangnya gini. Zaman sekarang konten tuh recet banyak banget. Iya. Dulu gua semuanya diproduksi, nggak semua lah, 90% diproduksi di dalam in-house. Sekarang kan gue buat perusahaan tuh biar lean kan. Oke kan. Biar ramping. Jangan terlalu banyak di dalam. Kasihkan keluar, tumbuh bersama gitu. Konsepnya kan gitu ya. Konsepnya begitu. Nah sekarang gue udah keluarkan gudang, udah gue keluarin. Gak punya orang gudang gue misalnya gitu. Produksi gue keluarkan juga, kontrol aja kualitasnya gitu kan. Berhasil tuh semua. Itu berhasil gitu. Sekarang dulu pembuatan konten di dalam semua. Nih gue pengen ngeluarin. Ini menarik. Bahasa di dalam sama di luar teman-teman. Kalau misalnya masih bingung, ini adalah ada istilah in-house kan? Ya in-house. Jadi maksudnya Om Ben itu adalah di dalam tuh banyak yang dipekerjakan. Kita harus gaji karyawan, kita harus gaji pegawai dan lain sebagainya. Artinya biaya operasional meningkat. Betul. Ketika kita itu fix. Itu fix ya. Itu fix cost. Itu fix cost. Fix cost loh guys. Ya, hati-hati. Jadi buat teman-teman UMKM juga kalau mau mulai bisnis hati-hati. Kenapa? Karena memang itu fix cost yang memang harus kita keluarkan tiap bulan nih. Walaupun kita omsetnya kecil tetap bayar sama jumlahnya kan. Ya, kalau iya itu dong. Kan. Iya dong. Bener kan? Iya dong. Iya kita mau dapat omset 3 juta sama 3 miliar ya gaji orang mah tetap segitu. Nah, itu sebabnya harus dikeluarkan sebenarnya itu. Cuman ekosistem di Indonesia ini masih agak truthfully belum berhasil kita. Ya, jadi gini Om Ben, kalau memang di dalam itu justru lebih banyak biaya keluar ketimbang yang memang kita pakai vendor atau freelancer. Betul. Ini dari sudut pandang gue nih ya. Kenapa? Karena kan sekarang kan semuanya kan by campaign ya. Campaign, misalnya kita mau jalanin campaign ini kita gas, campaign ini kita gas. Lah kalau nggak ada campaign atau misalnya lagi existing, ngapain kita bayar dia? Betul, dan penjualan bulan Juli sama Desember sama Oktober sama April kan beda. Benar kan? Jadi harusnya pengeluarannya juga berbeda. Itu yang dikejar sebenarnya. Nah itu dia, makanya nanti insya Allah di tanggal 7
kita rilis serentak gitu ya. Teman-teman bisa download gitu aplikasi Kasih Solusi yang dimana isinya dan juga tema besarnya adalah aplikasi yang ini pertama di Indonesia. Oke. Yang memang ini bisa memberikan solusi untuk mempertemukan pengusaha ketemu dengan freelancer. Nah, di sana tuh gudangnya freelancer tuh. Kudu bagus ya. Insya Allah. Bagus ya. Kenapa biasanya? Karena gini. Ya tadi kita itu perusahaan yang ingin agar organisasinya itu ramping. Iya. Karena gini, kalau perusahaan yang ramping itu tadi kalau besar bersama. Kalau misalnya ada masalah disrupsi atau misalnya pandemi kayak kemarin, itu yang menanggungnya itu rame-rame gitu, bersama-sama kan. Oke. Jadi kita tadi nggak punya fixed cost gede kan. Oke. Kita menanggung variabel costnya masing-masing gitu. Oke. Buktinya apa? 2020, 2021 kita tetap tumbuh. Asli. Karena nggak banyak orang di dalam yang Nggak banyak. gaji. Nggak perlu banyak kita orang. Dan jadinya tuh orang kalau kita mau pindahkan ke sini misalnya gitu ya. Misalnya tadinya produksinya banyak ke tas. Harus jadi APD. Oke. Gampang kan? Okay. Cari yang jago buat APD. Kalau lu mesti setting sendiri, pabrik sendiri, berapa lama? Nggak akan sempet buat video yang tadi. Ya, semuanya insya Allah ada di aplikasi Kasih Solusi sesuai dengan namanya. Insya Allah, gue tungguin tuh. Tungguin ya, buat teman-teman. Udahlah, nih buat para pengusaha, saatnya gantinya pegawai lah jadi freelancer. Karena ini adalah gantinya pegawai. Lu bayangin dong. Gue pernah ikut conference orang Amerika. Orang Amerika, dia punya penjualan 5 kalinya Torch. Wow. I know for sure karena dia ngasih tahu di situ gitu. Kok bisa? Gila nih, gue bilang edan banget nih orang nih. Kayaknya kok kayak biasa aja gitu orangnya gitu ya. Terus dia bilang pegawai gue cuma 3 di Amerika. Wow. Konten kreator nyebar di negara lain, gudangnya di negara-negara lain gak ada yang punya dia. Ya. Yang jawab tuh kan dia jual ke dunia nih. Berarti harus ada yang bisa bahasa Inggris, Spanyol. Dia taruh di negara-negara itu. Iya emang begitu. Akhirnya akan seperti itu. Dan bukan berarti kita akan hire lebih dikit orang. Enggak. Tapi lebih dikit orang di perusahaan kita. Di hire-nya di ekosistem kita gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah. Akan di hire kok tenaga kerja Indonesia. Ada. Cuma memang lihat kebutuhannya. Betul. Bukan berarti kita jadinya semua ditumplek-blek jadi satu. Nah, terus akhirnya jadinya carut-marut bingung. Sehingga besar pasar daripada tiang kan pengeluaran lebih banyak dibanding pemasukan kan. Betul. Makanya kayak tadi tuh cari yang intinya aja nggak masalah. Atau lu taruh manajer di situ misalnya satu. Benar. Cukup ya. Misalnya dia manajernya apa bagian kreatif misalnya. Atau mungkin ya kreatif director atau apapun itulah namanya. Nah, dia mengkontrol betul orang-orang yang ada di luar yang menjadi vendor, freelancer apa segala macam. Itu masalahnya. Makanya Kasih Solusi hadir tuh buat membantu buat teman-teman semua, buat teman-teman UMKM juga jangan terlalu gampang untuk awal-awal baru merintis tiba-tiba gaji pegawai apa segala macam. Benar. Bahayanya di situ aja sih. Perusahaan sebesar ini aja banyak yang di luar kok vendor ketimbang yang ada di in-house-nya. Benar. Iya kan? Iya. Dan itu so far it's working very well. Masya Allah. Itu alhamdulillah dia bekerja dengan baik dan bahkan doain banget apa semuanya tuh? doain. Amin. Kita mulai masuk Amerika. Masya Allah. Kita mulai mencoba menjual di sana. Kita lagi belajar, kita lagi baca data-datanya. Enak loh kalau di Amerika tuh. Kenapa? Data-datanya lengkap. Kita bisa tahu gitu. Oh, produk kayak gini akan laku, keywordnya apa, harganya berapa, musimnya tok berapa. Kalau kita launching 8 hari gitu. Terus kita harus berusaha agar berapa produk terjual besar agar iklannya nggak gede. Di Amerika tuh datanya udah lebih lengkap. Dan orang Amerika nggak bisa buat baju, nggak bisa buat tas, nggak bisa buat sepatu. Kenapa nggak kita jualan ke sana? Ini mental eksportir luar biasa nih. Dan tentunya semuanya lean nih. Semuanya lean. Pegawai-pegawainya, lo konten kreatornya yang rancang sosial media apa segala macam? Ya orang sono lah. Orang sana. Kita usahakan aja di sana. Kalau misalnya CS-nya orang Indonesia susah bahasa Inggris, kan ada orang Filipina. Iya. Iya kan? Ada orang India, Bangladesh. Iya. Bisa gitu. Jadi mikirnya kita udah jangan deh mikir sebagai kita brand Indonesia harus menguasai tanah sendiri. Iya. Torch juga 7 tahun di Indonesia memperbesar marketnya sampai bisa ngirim ke 308 kota di Indonesia. Wow. Alhamdulillah itu jalan terus dan kita masih tumbuh. Kita masih tumbuh terus. Tapi kenapa kita settled untuk 276 juta orang di sini, konsumer, kalau di luar ada 6 miliar? Wah. Iya kan? Kan itu bisa digapai itu. Iya, secara digital. Iya. Gua ngekspor itu. Ini pengiriman pertama gua.
Itu bukan 1 kontainer, 2 kubik doang. Masya Allah. Lewat mana Priuk? Iya, lewat Priok. Lewat Priuk ya? Lewat Priok ke California. California. Ngeri udah sampai Tinggal dihitung aja. Itu ketahuan kok angkanya. Kita ketahuan. Bahkan marginnya lebih gede bro. Emang iya? Lebih gede lah. Lebih gede. Karena Kok bagaimanapun. Ini ya, orang Amerika nih. Orang Amerika itu membeli produk apparels. Mau tas, mau baju, mau sepatu. 3 kali lebih sering per tahun dibandingkan kita. Oke. Season mereka ada 4. Tapi rata-rata mereka beli 3 kali setahun. Oke. Jadi ganti-ganti mereka. Iya. Dengan purchasing power, duitnya 3 kali lebih banyak daripada kita. Oh iya, udah behaviornya kena, Iya. power untuk secara keuangan Betul. juga kena. Artinya kalau semuanya berjalan baik, berarti bisnis kita 3 kali 3, 9 kali lipatnya. Oh iya. Lucu ya. Kalau Angka yang bagus ya. angka yang bagus Angka tuh. yang bagus ya. Forecastingnya luar biasa tuh. Iya. Ya makanya pede aja. Maksudnya kita nggak perlu jadi perusahaan unicorn apa untuk nyampe kemana-mana. Enggak kok. Lunya aja belajar yang banyak. Lihat ada kesempatan. Sikat gitu. Toh caranya iterasi. Makanya gua ngirim tuh 2 kubik itu. Gua ngirim 2 kubik itu. Risetnya belajarnya itu hampir 2 bulan. Cuma perkara 2 kubik doang tuh. 2 kubik. Tapi kita yang 2 kubik ini harus laku banget. Gitu. Kita baca dulu di sini. Gua sampai pakai konsultan orang California. Oh, ganti tuh. Nanti orang Indonesia tapi di California. Oh, oke. Buat ngebaca di sana Pak. Untuk ngebaca di sana. Karena dia penjual di sana, dia bisa jualan Nike, jualan Adidas di sana gitu. Dia udah biasa jualan di sana, kita jadi konsultan. Oke, bocorin dikit dong. Apa kira-kira deh? Coba dong produk-produk yang memang ternyata Amerika banget. Maksudnya ini kan tips buat teman-teman yang pengen jadi eksportir nih misalnya. Coba kira-kira kelihatan nggak? Apa semuanya? Semuanya rata-rata? Apa ini jangan-jangan adalah produk-produk yang kecil? Gue nggak bisa ngasih tahu. Tapi gue kasih tahu produk-produk yang kecil. Kenapa? Karena produk-produk yang kecil pengirimannya efisien. Oke. Sehingga harganya kita menang melawan Cina. Oh, strateginya gitu Anda. Gitu caranya. Jadi kita gini. Gue kasih tahu ke teman-teman UKM. Indonesia itu berapa sih UMR-nya? 3,7, 3,8, 4,2 paling mahal ya. Oke. Paling mahal segitu kan. Tapi di Jawa Tengah bahkan lebih kecil lah. Oke. Tebak berapa UMR-nya daerah-daerah di Cina? Wah, nggak tahu gue. Tahu nggak lu? Berapa? Bisa nebak Kak? Coba tulis di kolom komen. Nggak tahu. Udah 6,27 juta bro. Emang iya? Iya. Mereka tuh makmur sekarang bro. Oke. Mereka tuh sangat makmur. Negara yang makmur gajinya naik. Karena gajinya naik. Dulu mereka jago buat beginian, yang namanya jualan segala sesuatu, ya apparel lah pokoknya gitu. Apparel tuh jago gitu. Tapi permasalahannya apparel no longer efisien. Gak lagi apparel tuh baju-baju fashion tuh gak efisien lagi di Cina. Karena buat baju beda sama buat kain. Buat kain pakai mesin doang kan. Iya. Kalau buat baju harus banyak manusia kan. Oh. Manusianya gajinya mahal. Oh. Itu sebabnya Cina sekarang mulai mengganti pabrik-pabrik bajunya mereka dengan yang lebih teknologi. Handphone, komputer, laptop yang kayak gitu. Dia bisa hidup di situ tuh. Untungnya lebih gede kan? Karena gajinya gede tadi itu kan. Berarti baju ini terbang kemana? Produksinya. Yang mana? Ke Indonesia, ke Vietnam, ke India, Bangladesh. Makanya banyak juga importir ya. Datengin barang-barang dari Cina kan? Betul. Yang kuncinya gini. Cina tidak bisa lagi memproduksi untuk dunia, ya kan? Padahal Amerika, Inggris, Eropa semua itu tetap nggak bisa buat baju, sepatu dan tas. Iya. Siapa suppliernya? Rebutan kita sama negara-negara tadi. Oke, gue dukung Tors nih mudah-mudahan. Doain ya. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahin di sana dia. Amin. Masya Allah. Besok berarti duduk lagi di sini udah bawa cerita baru tentang Amerika dong. Kasih waktu setahun ya. Boleh? Kasih waktu setahun ya. Iya, gue pengen tuh. Insya Allah setahun kalau gue udah berhasil, gue ngobrol lagi di sini caranya gimana. Bocorin di sini ya. Boleh. Pokoknya lu bawa kabar baik. Gue pengen ada foto yang lagi berkibar, lagi viral, patung Liberty pakai jaket Torch. Kita kasih solusi.